warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf atas keterlambatan ini karena kita seluruh kampus harus di breakout dulu. Jadi mungkin ada sebagian orang yang masih di room yang berbeda gitu karena Zoom ini kan bisa di breakout dan nggak bisa langsung masuk ke room yang diinginkan gitu ya. Jadi kita breakout dulu. Oke, langsung saja pada malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Riko Sutriyadi. Saya di sini selaku sekretaris jurusan komputer dan kepala program studi akuntansi, ya, kepala program studi komputerisasi akuntansi. Oke, mungkin beberapa orang, beberapa kampus lah mungkin sudah mengenal saya, gitu. Mungkin sebagian besar nggak mengenal saya. Oke, jadi saya ditugaskan sebagai kaprodi komputerisasi akuntansi, ya, membawahi kalian dalam menulis KKI, termasuk nanti tugas akhir. Oke, termasuk tugas akhir seperti kamu pembimbingnya siapa, kamu KKI dan tugas akhirnya berapa lama, siapa penguji sidang tugas akhir kamu, dan siapa yang menandatangani ijazah kamu nanti. Oke, berarti banyak kerjaan dong gitu, banyak sekali. Ya, oke, mohon maaf ini pakaiannya tidak formal ya, pakaiannya tidak formal, jadi saya mohon maaf karena suasana lagi panas juga di rumah, jadi setidaknya bisa mewakili sedikit. Oke, pada malam hari ini saya ingin mensosialisasikan tentang KKI, ya, kuliah kerja industri yang ini diwajibkan oleh Kemendristekdikti, ya, di mana KKI ini kalian membuat sebuah sebuah proyek, ya, membuat sebuah proyek, dan itu nanti di akhir masa pengumpulan kalian akan membuat berupa tulisan. Nah, khusus untuk prodi KA, ya, khusus untuk prodi KA ini sifat proyeknya adalah sifat proyek perusahaan. Oke, saya ulangi ya. Khusus untuk prodi KA, ini sifat proyeknya adalah sifat proyek dari bagaimana sebuah perusahaan itu mencatat buku besarnya, oke, bagaimana penagihan piutang dan sejenisnya. Ya, nanti saya share. Di mana di laporan akhir, ya, kalian itu membentuk sebuah paper dan paper itu nanti dikumpulkan. Dan itulah nanti yang akan menjadi nilai dari tugas akhir kalian. Oke, membuatnya di sini untuk KKI, ya, itu dibagi atas kelompok. Oke, dibagi atas kelompok. Ada yang 4 orang dan paling banyak 5 orang. Ngelihat kelompoknya di mana Pak? Ngelihat kelompoknya nanti tanya ke kabit akademik masing-masing. Oke, paham? Oke. Paham, Pak. Mengenai format penulisan, ya, mengenai format penulisan, di sini nanti dikasih buku pedoman, ya, di mana penulisannya hampir sama dengan tugas akhir, ya, yaitu hurufnya Times New Roman, ukuran 12, lalu spasinya 1,5, lalu ukuran kertasnya nanti itu 70 gram, full block style, rata kiri rata kanan, dan ada batas margin 4, 4, 3, 3, kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Oke, nah, izinkan saya mempresentasikan sebentar supaya kalian lebih bisa, ya. Sebentar saya matikan dulu kameranya, takut sinyalnya makin berlebih saat presentasi. Aduh, kok bisa? Udah jawab aja.
Ini siapa hostnya? Saya tidak bisa share screen ini. Dikunci sama hostnya. Oke. Bukan. Bukan Pak Dedi, Pak Riko. Hostnya. Pak Dedi lagi di ruangan breakout, Bu. Makanya Pak Dedinya lagi di ruangan sana, lagi milah-milahin mahasiswa. Saat kita sudah masuk join breakout, saya nggak bisa ngubungin dia lagi melalui ini. Ya, atau begini saja, saya Coba WA Pak. ya saya kasih di ini aja ya, di chat box ya. Panduan penulisan tugas akhir KKI. Nanti kalian lihat sembari saya membacakan sedikit kalau memang kalian kurang paham. Sebentar. Ya Pak. Baik Pak. Kok nggak bisa ya? Sudah saya nilaiin. Saya tunggu ya. Di chatbox juga nggak bisa. Apa yang mau Bapak tulis? Enggak, Bu. Pedoman KKI, Bu. Jadi saya ingin menampilkan pedoman KKI. Bentar. Pertama. Tulisannya Times New Roman. Iya. Sebentar. Pakai Google Drive aja kali ya. Sebentar. Nggak bisa lagi. Oke, jadi begini ya. Karena saya nggak bisa nge-share di sini, jadi saya pusing. Ya, apapun medianya nggak bisa. Nah, jadi begini. Untuk penulisan, ya, ya, itu menggunakan Times New Roman, spasinya 12. Nanti buku panduan biasanya dikasih ke Smart Student. Ya, dikasih di Smart Student itu ada. Ya, karena di sini nggak bisa share, jadi saya bingung. Oke, hurufnya Times New Roman, spasinya 12, rata kiri, rata kanan, marginnya 4433. 4433. Ya, sebelah kiri, kalau dari saya, sebelah kiri saya, itu 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Pembagian kelompok nanti silahkan tanya ke kabit akademik masing-masing. Ya, karena merekalah yang membagikan. Si A pembimbingnya si ini, si B pembimbingnya si ini. Oke, mungkin nanti perwakilan dari ketua kelas masing-masing, dari cabang masing-masing bertanya ke kabitnya sendiri-sendiri. Ya, nanti biar dia yang membagikan kepada anggota kelasnya. Ya, minimal 4, maksimal 5. Oke. Oh, maksimal 4. Maksimal 5 ya, Pak? Iya. Oke, pelaksanaan KKI ini ya, itu dimulai dari Senin depan. Oke, dan paling lambat pengumpulannya itu minggu ketiga Desember. Oke, saya ulangi. Pelaksanaan KKI bisa kalian mulai dari Senin depan dan pengumpulan paling lambat minggu kedua sampai ketiga Desember.
Ya, saya lupa tanggal pastinya, tapi yang jelas maksimal minggu ketiga. Tahun ini. Ih, kok nggak bisa? Oke. Dan judul ya yang kalian bisa ambil Minggu ketiga, minggu kedua. ya, yang bisa kalian ambil berdasarkan kelompok ya. Jadi begini. Pak Riko punten. Pak Riko mau share screen ya. Iya. Aduh, Pak Riko balik ke breakout dulu, soalnya Pak Riko tadi langsung kabur kemari, belum dibikin host. Oke, siap. Coba balik ke live ke room utama dulu biar dibikin Oke, co-host sama sebentar Pak ya. Dadan. Ya sebentar doang biar dijadikan. Live. Ya. Oke, anak-anak jangan lupa absen ya. Oke, semuanya jangan lupa absen. Yang pertama, jangan lupa juga saya sambil nunggu Pak Riko informasikan. Nanti semua informasi mengenai dosen pembimbing pembimbing KKI-nya ada di kabin masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai buku pedomannya per Senin besok, mungkin sore setelah verifikasi dari Kajur, kalian bisa download dari Smart Student. Kalau memang ternyata nggak bisa download, informasi aja ke kabinnya. Nanti kabinnya kita kirimkan juga kok. Ya seperti itu ya. Itu yang tambahannya dari Pak Demis. Semoga KKI ini benar-benar optimal ya. Maksimal pengumpulan sampai akhir Desember ya. Kurang lebih tanggal 20-an nanti ada informasinya, ada kalendernya segala macam nanti. Supaya waktu 3 bulan itu benar-benar dioptimalkan. Berapa Pak Dedi? Oke, sudah Pak. Kan di mana Pak? Ini Pak. Gimana? Absennya di mana? Absennya di mana? Itu absensinya ada dikirim di nih. Di chatbox ada di chatbox. Tuh saya kirim lagi tuh ya, tuh. Oke. Oke, Oh, Pak Riko lanjut iya. langsung Oke, presentasi makasih, Pak Riko. Pak. Silakan Pak Riko. Siap. Oke ya, ini saya presentasikan buku pedoman KKI. Oke, kelihatan apa yang saya presentasikan? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Nah, pedoman KKI ini jadi rujukan kalian nanti dalam menulis KKI ya. Jadi tentang judulnya, tentang misalkan tata cara penulisannya atau penilaiannya, ini menjadi satu paket. Ya, menjadi satu paket. Jadi jangan ada yang terlewatkan. Demikian juga nanti kalau tugas akhir, ya demikian tugas akhir berbatokan itu pada buku pedoman saja. Ya. Bagaimana cara penyaduran dan segala macam itu ada di buku pedoman semuanya. Oke, nah kita lihat. Ini kata pengantar, ya lewatkan saja. Nah, ini daftar isinya. Oke, dalam menulis KKI saya langsung saja di sini persiapan, di mana di sini mahasiswa semester 5 atau 6 ya, mencari atau dicarikan oleh CNP untuk tempat pelaksanaan KKI. Oke, jadi begini, saran saya, kamu silakan bertanya ke CNP, ya, kapan untuk mencarikan program untuk KKI. Ya, yang bisa kalian akali, jadi seperti ini, kalau misalkan dari 5 orang, ada 1 orang yang bisa atau yang sudah bekerja dan itu bisa dijadikan proyek kalau memang posisinya bisa. Oke, contoh dia bekerja di bagian purchasing, nah itu bisa jadi proyek. Oke, dia bekerja di bagian accounting, itu bisa. Nah, jadi seperti itu. Kalau 5-5-nya bagaimana Pak? Nanti kalian kan dari satu kelompok tuh hanya wajib memilih judul 1. Oke, jadi 5 orang itu nanti fokus memilih 1 judul dan kira-kira disesuaikan nanti dengan yang ada di lapangan. Paham maksud saya ya? Paham Pak. Oke. Yang berikutnya mahasiswa semester 5 atau 6. Ya, ini 5 ya, 6 ya. Dapat melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah, itu maksud saya tadi. Mahasiswa membuat proposal dan surat pengantar yang diketahui oleh ketua jurusan dan disampaikan kepada wakil direktur bidang akademik. Jadi begini,
pada saat kalian nanti menemukan sebuah tempat untuk melakukan KKI, ya silakan minta dulu surat ke bagian akademik. Oke, minta dulu surat ke bagian akademik, di mana isi surat itu ditujukan kepada PT apa, bagiannya apa, alamatnya apa, serta judul yang kamu inginkan apa. Ya, judul yang kamu inginkan apa. Nah, nanti mereka akan membuatkan surat pengantar, di mana surat pengantar tadi akan ditujukan kepada perusahaannya. Oke, kalau sudah diberikan kepada perusahaannya, nanti dapat surat balasan. Oke, surat balasan itu nanti salah satu yang ada di laporan KKI kamu. Oke, paham? Ya, jadi saya langsung ke inti-intinya saja ya. Nah, setelah itu kamu bisa konsul atau bisa langsung berkonsultasi kepada pembimbing KKI. Ya, pembimbing KKI itu bisa dosen, atau orang yang ditunjuk yang memang sudah memiliki kompeten dalam bidang KKI tadi. Oke, misalkan kalian bisa berkonsultasi tentang judul, atau dia bisa merekomendasikan tempat magang, nah itu juga bisa. Ya, bagaimana format penulisan dan segala macam, tentu nanti ada form yang harus kalian isi. Dan satu lagi, usahakan kalau anggota kalian 5, usahakan 5-5-nya itu bekerja. Mungkin satu orang yang bekerja di tempat yang dijadikan KKI mungkin bisa melakukan negosiasi dengan perusahaannya. Kalau judul A nggak bisa, ganti judul B. Judul B nggak bisa, ganti judul Z, misalkan seperti itu. Oke. Jadi seringlah seperti itu. Nah, yang lain, entah itu bagian ngeprint, bagian cetak, jilid, dan segala macam, nah itu nanti dipisah-pisah aja. Oke. Nah, di sini ada pelaksanaan KKI, seperti saya bilang tadi, minggu ini atau Senin depan bisa kalian mulai, ya diakhiri dengan minggu ketiga Desember, ya paling lambat ini kan 3 bulan ya, minggu ketiga Desember, karena awal Januari nanti sudah pembagian tugas akhir berdasarkan siapa yang sudah ngumpulin KKI duluan. Artinya tanggal itu minggu itu paling lambat. Biar seminggu saya rekap, oh si A pembimbingnya si B, si C pembimbingnya si D, jadi seperti itu. Dan minggu pertama Januari bisa langsung dimulai untuk pembuatan tugas akhir. Paham ya? Oke, berikutnya kita langsung inti-intinya saja. Nah, di sini di aturan penulisan nanti kalian lihat dapat buku pedoman ya. Seperti yang saya bilang tadi, hurufnya Times New Roman, spasinya 1,5, marginnya 4433, jumlah halaman itu minimal 20 halaman. Apa saja yang dibahas, ya nanti ada di bawahnya. Nah, ini daftar isinya, yang dimana daftar isi nanti inilah yang akan kalian bahas. Halaman judul, halaman pengesahan nanti ada di formatnya mengikuti yang sudah ditentukan oleh buku pedoman KKI ini. Ya, ada kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, lalu grafik kalau ada, dan daftar lampiran. Oke. Pertama, kalian membuat yang namanya bab 1-nya itu latar belakang kenapa diadakannya KKI. Ya, kalian bisa mencari referensi-referensi di internet atau di perpustakaan. Oke. Bisa mencari referensi tersebut.
Ya, lalu tujuannya, manfaat KKI serta rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah hal yang nanti kalian akan bahas dalam KKI. Misal, ya, kalian mendapatkan judul tentang pembelian atau prosedur pembelian yang ada di perusahaan itu. Kalau kalian belajar sistem informasi akuntansi, bagaimana prosedur itu dapat diterapkan, apakah prosedur itu benar atau tidak, apakah prosedur itu sudah sesuai dengan format yang berlaku umum, ya, apakah prosedur itu efektif dan efisien. Nah, itu kan merupakan pertanyaan, betul ya? Nah, di mana pertanyaan itu ada di rumusan masalah, nanti kalian jawab di bab 3 di pembahasan. Maaf, ini pembahasan bab 4 ya, pembahasan bab 4. Soalnya pembahasan ada 2 di sini. Oke, mungkin formatnya nanti akan berbeda ya, nanti ini biar nanti saya betulkan baru dibagikan. Oke. Yang kedua, tinjauan umum. Di mana tinjauan umum ini kalian membuat company profile. Ya, company profile yang ada di perusahaan itu bagaimana? Misal, sejarah berdirinya perusahaan itu bagaimana, oleh siapa, oleh kantor hukum apa gitu ya. Lalu lokasinya di mana dan segala macam. Oke. Yang kedua, struktur organisasi. Ya, struktur organisasi di perusahaan atau di kantor itu bagaimana? Oke. Mungkin beberapa dari kalian sudah belajar tentang visio. Ya, di visio itu kan juga selain membuat flowchart juga bisa membuat yang namanya struktur. Oke. Lalu uraian tugasnya seperti apa? Misalkan di struktur itu ada 10 bagian yang kalian sebutkan. Haruskah 10-10-nya saya sebutkan uraian tugasnya? Kalau kalian minta ke HRD, jangankan 10-20 pun dikasih gitu. Tetapi kalau kalian nggak minta dan nggak dikasih, ya minimal dari top manajemen ke bawah saja. Carilah browsing di internet, misalkan tugas manajer keuangan apa, tugas staff purchasing apa, tugas staff invoicing apa, tugas staff payroll apa. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu bisa kalau tidak dikasih. Oke. Yang berikutnya bab 3. Ya, ini project base ya. Kita pakai yang non project base bab 3-nya. Ya, project base ini yang bawah. Flowchart sistem informasi dan prosedur kerja yang berlaku atau yang prosedur kerja yang berjalan. Oke, jadi begini. Kalau misalkan kalian mendapatkan judul atau mengambil judul tentang prosedur pembelian barang X yang ada di PT X. Oke. Saya ulangi. Kalau kalian meminta atau mendapatkan dan mendapatkan judul tentang prosedur pembelian barang X di PT X tahun misalkan 2021. Oke. Nah, silakan kalian, kalau misalkan perusahaannya tidak ada flowchart gimana Pak? Kalian buat sendiri. Berdasarkan apa yang dibicarakan oleh finance. Oke. Setelah itu, ya, setelah kalian membuat flowchart itu, buat narasinya. Oke, buat narasinya. Setelah narasi kalian buat, baru beralih ke 3.2, yaitu menurut kalian analisis SWOT yang bisa diterapkan pada flowchart itu apa? SWOT itu kan sebuah analisis ya. Strength-nya, kekuatan dari flowchart atau prosedur pembelian itu bagaimana? Kelemahannya atau weakness-nya bagaimana? Opportunities-nya bagaimana? Lalu threat-nya bagaimana?
to SWOT. Kalian menganalisis apa yang prosedur yang sudah kalian buat itu. Lalu setelahnya kita ke 3.3. Oke. Kira-kira kalau berdasarkan analisis kalian, apakah itu perlu diperbaiki atau tidak? Flowchart tadi kalian rubah sedemikian rupa menjadi semaksimal mungkin, ya sesuai dengan keadaannya sebenarnya ya. Contoh, kalau di bagian finance itu cuma 2 orang, lalu kalian memasukkan 10 orang untuk bagian finance, sementara perusahaannya tidak mampu, berarti kan perancangan kerja salah gitu. Oke, andaikan perusahaan itu cuma mampu di bagian finance 2 orang, kalau memang adanya penambahan, ya berarti 3 orang saja cukup. Oke, paham? Ya. Setelah kalian membuat itu, buatlah kesimpulan dan saran. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulan itu ya sesuaikan dengan flowchart yang kalian buat tadi. Kira-kira adakah di sana kelemahan, kekurangan dan segala macam. Lalu saran yang kalian berikan kepada perusahaan itu untuk judul yang untuk judul yang kalian tuju tadi. Oke? Paham ya? Dan dari bab 1 pendahuluan, saya ulangi, dari bab 1 pendahuluan sampai bab 4 saran itu minimal 20 halaman. Saya ulangi ya, dari bab 1 pendahuluan hingga bab 4 saran itu minimal 20 halaman. Oke. Nah, di sini ada format penilaian. Oh iya, daftar pustaka. Kalau di bab 1 ada tulisan-tulisan yang kalian ambil dari sebuah buku gitu kan. Cantumkan apa nama bukunya, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, buku itu cetakan tahun berapa. Gimana sih? Kok bisa nggak beres? Oke. Dan lampiran. Kenapa nggak beres? Ya, mungkin prosedur pembelian atau PT-nya itu bagaimana kondisinya dan segala macam. Nah, berikutnya di sini ada penulisannya, judul-judulnya, contohnya di sini ada. Ya, ini halaman judulnya, nama program studinya komputerisasi akuntansi, NIM-nya, lalu nama mahasiswanya. Jadi begini, kalau mahasiswa yang tidak membantu dalam pembuatan atau apapun lah dalam KKI ini, kalian diperbolehkan tidak menulis namanya. Contoh nih, dari 5 orang yang nomor 4 ini nggak pernah ada kabarnya sampai penulisan tugas akhir, yang terjadi cuma 4 orang. Maka 1 orang itu jangan dituliskan. Oke? Nanti gimana Pak tugas akhirnya? Ya kan tugas akhir. Selesai urusan. Karena saya memplotting tugas akhir itu ya berdasarkan nama-nama yang sudah dikasih. Artinya sudah ada nilai KKI-nya. Ya, kalau kalian hanya memberikan 4 orang dari 5, berarti 4 yang saya kasih pembimbing tugas akhir. Nah, ini formatnya. Lalu di sini ada format pengesahan. Ya. Nama pembimbing tugas akhir di sini, dia menandatangan di sini, nanti program studi, ketua program studi dan tanda tangan. Nah, nanti ini dibuat aja dulu versi kalian, minimal sudah ada tanda tangan pembimbing. Ya, Jakarta tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa di sini. Oke. Lalu lembar penilaian. Nah, lembar penilaian ini nanti ya, lembar keempat, lembar penilaian ini dibuat oleh atau diberikan oleh pembimbing tugas akhir, pembimbing KKI yang ada di kantor itu. Oke, saya ulangi.
Ya, saat kalian bekerja atau misalkan melakukan proses bimbingan KKI di lapangan, ya, mau sudah selesai, silahkan kalian bikin format ini, mau kalian print boleh, atau kalian cetak boleh, atau digital boleh, suruh pegawai itu atau atasan itu untuk memberikan nilai di sini. Ya, 8, 9, sampai terakhir 3. Nanti kalian yang jumlahkan di sini. Dan nanti dibagi di sini terakhir. Berapa rata-ratanya? Saya mau nanya, Pak. Ya, nanti sabar ya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi kumpulkan dulu pertanyaan, baru saya jelasin satu-satu. Nah, setelah dia memberikan tanda tangan, memberikan nilai, jangan lupa cantumkan nama dia di sini. Lalu kita tanda tangan di sini. Oke. Nanti kumpulin dulu ya, jika ingin ada pertanyaan boleh, tapi nanti sabar. Oke, berikutnya catatan kegiatan. Nah, ini kayak diary. Ya, kayak diary gitu. Jadi, selama kalian melakukan proses bimbingan KKI, berapa lama? Tulis di sini. Oke, contoh begini. Misalkan kalian mulai Senin depan bisa menghubungi pembimbing KKI, tulis misalkan tanggal berapa menghubungi pembimbing KKI atau berkonsultasi dengan pembimbing KKI. Nanti dia akan tanda tangan di sini. Oke, tanggal berapa bimbingan, tanda tangan di sini. Maksimal berapa, Pak? Maksimal 5 dengan pembimbing KKI. Kalau lebih, Pak, nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh kurang. Baru sekali bimbingan atau nggak pernah bimbingan atau ngumpulin gitu. Pembimbing KKI-nya pun bingung, ini nilai kasih berapa ini gitu. Oke, nanti Jakarta tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tulis di sini. Nah, di sini pembimbing KKI kalian nanti. Lalu ketua kelompok. Dari 5 atau 4 orang itu, pilihlah 1 orang yang dijadikan ketua kelompok. Misalkan Nadia Hafifah, ya, tulis di sini. Dia tanda tangan di sini, nanti pembimbing KKI akan tanda tangan di sini. Ya, tunjuk sebagai ketua. Haruskah orangnya kerja, Pak? Ya, enggak juga. Yang penting dia bisa, kalau kerja tapi malas, sedikit-sedikit aja nulis, capek segala macam, gak ada waktu, kan repot. Mendingan delegasikan kepada orang yang memang tidak bekerja atau belum gitu ya. Nah, mungkin di rumahnya ada PC, ada laptop, dan dia bisa memberdayakan gitu ya. Tidak jadi masalah. Ya, jadi yang kerja itu boleh sebagai ketua dari kelompok, yang atau enggak pun juga enggak jadi masalah. Ya, yang penting siapa yang bisa maksimal kerjanya menurut kelompok itu, silakan. Nah, penilaian ini, ya, ini penilaian yang akan diberikan oleh pembimbing KKI kalian yang ada di yang akan diberikan oleh kabit akademik masing-masing. Misalkan Nadia Pipa pembimbingnya Bu Feti, maka Bu Feti di sini yang menilai. Atau ada saya misalkan, nah berarti saya yang memberikan nilai di sini. Oke, di sini pembimbing KKI-nya. Oke, lampiran 7. Ya, lampiran 7 ini untuk MI ya, karena kita tidak ada seminar. Ya, seminar kita nggak ada. Nah, ini judul yang kalian bisa ambil untuk project base. Ya, untuk project base ini khusus anak MI. Kalau non project base itu anak KA. Oh, iya. Contoh di sini prosedur buku kas kecil, prosedur buku penjualan, pembelian atau kasir atau distribusi barang atau penagihan piutang, pencatatan aset perusahaan, pendaftaran kuliah mungkin,
atau pembayaran kuliah, atau sistem point of sales. Nah, bisakah kalian melakukan judul selain dari luar ini? Boleh. Ya. Kita sudah menentukan judul ini, tetapi kenyataan di lapangan ada judul yang artinya kalian tidak mendapatkan apa-apa selama 3 bulan ini, atau maaf, tidak ada yang bekerja, dan kalau bekerja pun meminta A, meminta B, agak sulit ke perusahaan. Tidak jadi masalah. Konsultasikan ke pembimbing kalian, boleh mengambil judul, misalkan kalian pergi ke kantor pajak, misalkan, Pak, boleh nggak saya misalkan mengambil data tentang bagaimana prosedur pengkoreksian SPT kah, atau bagaimana cara melapor SPT. Nah, itu boleh. Oke, di luar judul ini boleh, tapi usahakan dulu judul ini di KKI kalian. Oke, ada lagi? Sebentar. Oke, sudah habis ya. Jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya buka forum tanya jawab. Mungkin 3 orang dulu, ya, nanti sesi kedua nanti 3 orang lagi. Jadi saya jawab 3 orang dulu, baru 3 orang berikutnya. Atau 1 orang saya jawab, 1 orang saya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Permisi Pak Riko, saya Rian Ariwibowo dari PLJ Kampus Pasar Minggu, Pak. Oh ya, silakan Rian. Saya mau tanya Pak, kira-kira misal kita sudah mencari informasi untuk KKI ini, nanti saat TA di perusahaan yang sama kita nyari informasi lagi, kira-kira gimana ya Pak? Boleh apa enggak ya Pak? Nah, jadi begini, biasanya ya, kalau perusahaannya bisa KKI, TA pun pasti bisa. Nih, misalkan Rian bekerja di PT yang ditujukan untuk KKI ini, dan TA nanti biasanya sepaket tuh bisa, tapi harus pakai surat KKI beda dengan surat TA gitu lah. Ya, jadi enaknya kalau di kantor kalian bisa mengambil program untuk KKI, berarti bisa juga untuk mengambil program TA, biasanya begitu. Karena kita kenapa kita tidak ke KKI ini, ibaratnya kenapa tidak begitu saklek judulnya gitu ya, karena judul-judul yang kalian lihat tadi itu rata-rata itu bisa diambil dan itu tidak berhubungan dengan data penting gitu loh. Ya, tidak berhubungan dengan data penting, jadi masih sempat. Contoh, di situ kan point of sales, mungkin prosedur penjualan yang benar di kantor itu bagaimana, bukan bertanya berapa jumlah penjualannya di tahun itu, betul? Iya Pak. Nah, jadi tidak terlalu krusial gitu, ibaratnya kita meminta judul yang bukan poin-poin penting yang ada di perusahaan gitu. Tadi kan ada prosedur pembayaran, kita tidak bertanya berapa jumlah pembayarannya, ya, berapa barang yang laku dalam bulan ini, bulan itu, enggak. Jadi kita cuma bertanya prosedur pembayaran di sini bagaimana sih? Contoh nih, saat saya belanja di Hardware, saya memberikan uang tunai ke kasir, nanti dari kasir akan memberikan saya struk, dan struk tadi bisa untuk membuat atau mengambil barang yang sudah saya bayarkan. Atau di Matahari, misalkan kamu pengen barang tertentu, nanti SPG-nya akan membuatkan nota, nanti dari nota itu kamu bayar ke kasir. Kan beda-beda. Oke, nah dari kasir tadi akan menyetorkan uang kepada bagian tertentu. Nah, pada saat penyetoran ada kan form yang harus diisi dan segala macam. Nah, itu kan prosedur. Nanti pada saat dari finance yang sudah mengecek penjualan, terus mengecek misalkan ketersediaan barang 10 kurang 1 karena laku 1, nah duit 1 itu pasti lari ke finance. Nah, setelah finance selesai mengecek barang, uangnya dimasukkan kemana? Itu namanya prosedur. Dan itu bukan data penting. Kita tidak bertanya berapa sih penjualan di bulan Januari barang X, itu enggak. Makanya kalian harus pandai bertanya gitu, jangan sampai salah ngomong. Kalau kalian bertanya, Bu, boleh saya minta boleh saya ngambil judul penjualan di PT ini, Bu?
penjualan, langsung pasti nggak boleh langsung gitu. Itu kan rahasia perusahaan dan segala macam alasannya. Tapi cobalah bertanya, kita ingin mengetahui prosedur, Bu, prosedur penjualan saja. Nah, cantum omongin tadi yang saya bicarakan, misalkan kalau ada pembelian tunai, bagaimana dari A ke B, dari B ke C, apa form yang harus ditulis dan segala macam. Nah, kalau kalian bisa itu, TA pun juga boleh seperti itu. Tapi TA, ya sekali lagi, nggak boleh prosedur. Maksudnya, bisa dikilik-kilik dikit gitu. Misalkan, PPN atas penjualan bulan Januari. Datanya data random saja, Bu. Nah, jadi seperti itu. Contoh, dari 100 penjualan, kasih saya data 20 aja, Bu, untuk bulan Januari. Itu boleh. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi, silakan. Baik Pak, sama satu lagi Pak, saya cuma mau Boleh. meluruskan. Jadi di PLJ Pasar Minggu itu paling sedikit 5 orang sama yang paling banyak 6 orang Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, berarti itu kabit akademiknya mungkin yang memploting seperti itu ya. Tidak jadi masalah. Kemarin saya lihat itu cuman mungkin saya tidak melihat kali ya. Ya, saya instruksikannya 5 kemarin. Ya, saya instruksikan maksimal 5, minimal 4. Ya, mungkin kalau ada yang 6 tanggung, mungkin ada yang lebih 2 atau lebih 3 menjadi kelompok tersendiri kan nggak enak. Mungkin dilebih-lebihkan seperti itu. Ya, terima kasih atas koreksinya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Pak, saya Ramadhani Wuri dari Akademik LP3I Cilengsi. Ingin menanyakan kalau terkait dengan judulnya per kelompok itu diperkenankan sama atau enggak Pak? Biarpun per kelompok itu beda perusahaan gitu. Oke, judul itu boleh sama. Misalkan kelompok 1 mengambil judul tentang penjualan, kelompok 2 tentang penjualan. Yang penting PT-nya berbeda. Oke, isi laporan KKI kalian tentu berbeda juga. Yang jadi masalah itu kelompok 1 ngambil penjualan di PT A, kelompok 2 ngambil penjualan di PT B. Tapi latar belakang masalah bab satunya kok sama semua gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya kopi-kopian jawaban bab 1 gitu loh. Ya, itu yang jadi masalah. Ya. Karena pembimbingnya sama atau berbeda pun isi tidak mungkin sama. Tapi kalau judul sama masih diperkenankan. Ya. Cuman kalau isi sama itu tidak diperkenankan. Oke, silakan yang lain. Halo Pak. Ya, silakan. Saya Budi Irawan Pak dari LP3I Cikarang Pak. Oh, boleh silakan Budi. Oke Pak, saya mau nanya tentang ini Pak. Kan kalau kita TA kan ada untuk daftar pustakanya ada 5 tahun nih. Ada kalau kita ngambil buku itu kalau kakak ini sama atau seperti apa Pak? Pertama itu yang kedua Pak. Ntar dulu. Okay. Saya orangnya pelupa, saya jawab satu-satu. Jawabannya juga 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke, lanjut. Enggak. Ini sebenarnya tadi masih ada hubungannya. Ini berarti harus buku ya Pak? Referensinya Pak? Yang nggak boleh misalnya dari internet gitu nggak boleh ya Pak? Begini, kalau KKI itu masih diperbolehkan. Ya, kamu semua mengambil dari website itu boleh. Asal yang nggak boleh itu adalah kamu ngambil di blognya orang. Website resmi boleh, contoh. Kamu mengambil tentang penjualan tekstil. Kamu buka website, misalkan BPS, Badan Pusat Statistik. Kamu ingin membuat berapa sih penjualan tekstil di tahun ini di provinsi ini. Nah, itu kan di BPS ada datanya. Oke? Nah, itu resmi. Nah, website seperti itu boleh. Tapi kalau tulisannya nanti kamu mengambil data bla 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 .blogspot.com, nah itu baru nggak boleh. Itu kan pendapat pribadi. Oke Pak. Ya. Terus Pak. Dan satu lagi, tuliskan kapan kamu mengaksesnya. Misalkan
www.bps.go.id. Kan biasanya di barnya itu kan ada kan di barnya itu. Nah, kamu copy, ya kan, kamu copy taruh di daftar pustaka, kurung buka kurung tutup, setelah akhir itu diakses tanggal 20 bulan November 2021. Nah, seperti itu. Jam sekian. Pak, langsung sekian. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Ini kalau seandainya penulisan KKI ini, Pak, nanti setelah kita selesai, ini ada pengujiannya nggak, Pak? Atau hanya kita mengumpulkan saja selesai, atau nanti ada pengujiannya seperti apa? Nah, kalau KA itu nggak ada pengujian. Kalau MI ada pengujian. Makanya itu kan ada project, ada non-project. Oke. Project itu dia membuat software. Kalau kita nggak menganalisis, ya. Berarti intinya kalau kata pembimbing sudah oke, berarti sudah oke ya gitu ya, Pak? Iya. Nah. Oke, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan lagi, nanti saya silakan. Oke, ya. Terima kasih, Pak. siap. Silakan yang lain. Wes. Ada 286 orang. Wes. Kurang saya Pak Riko, 245. maaf Pak, mau tanya Pak tentang plagiarisme tuh gimana ya Pak? Kan banyak ya Pak yang bahas-bahas tentang plagiarisme. Untuk KKI sendiri ini gimana untuk penulisan? Oke, untuk plagiarisme tentu kita larang, ya, tentu kita larang. Jadi begini, kalau seorang pembimbing pembimbing yang satu dengan yang lain, oke, mereka contoh di dalam satu kelompok satu kelas itu bisa jadi 4-5 pembimbing. Oke, mungkin pembimbing karena kalian berteman dengan sesama teman kalian, mungkin pembimbing nggak tahu. Pembimbing satu nggak tahu bahwasanya punya dia satu, kalian aman. Oke, dua, TA kalian nyampe ke saya, nanti saya scan dengan khusus scanner tertentu, ada softwarenya. Karena pengumpulannya kan baik itu hard copy maupun soft copy harus ada. Nanti kita lihat similarity-nya, tingkat kesamaannya. TA pun juga sama. Kalau similarity-nya dari atau tingkat kesamaan itu lebih dari 20%, oke, maka KKI kalian akan disuruh buat ulang. Siapa yang nyuruh buat? Saya akan menyuruh pembimbing kabit akademik disampaikan kepada kalian untuk membuat ulang karena sama dengan si B gitu loh. Ya, jadi usahakan boleh ngeliat di internet boleh, tapi jangan copy paste gitu loh. Ya, satu paragraf kalian copy ke Word itu mungkin bukan cuma kalian yang ngopi, 30 orang atau 30 kelompok lainnya juga ngopi. Oke? Dengan software yang sama akan saya berarti ada 30 kelompok yang sama. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi usahakan kalau kalian mengcopy itu, contoh latar belakang. Latar belakang itu kan umum sifatnya, di mana kayak bentuk piramida terbalik. Dari paragraf pertama itu bersifat umum, baru makin mengkerucut, nanti barulah tugas akhir kalian KKI kalian judulnya seperti itu. Alasan kami mengambil judul ini adalah sesuai dengan apa yang kami yang kami uraikan di atas. Maka judul kami adalah ini di PT ini tahun ini. Nah, uraian yang di atas itu yang seperti bilang tadi, dia makin mengerucut. Pertama umum dulu, makin khusus dan paling khusus. Jadi seperti itu. Dan kalau ngopi dari internet, usahakan dimodifikasi. Jangan copy 100%. Ngopi modifikasinya berapa ya? Minimal 50% lah. Kalau bisa ngarang sendiri gitu. Dengan berdasarkan itu kalian ketik itu boleh. Pasti nggak akan sama. Oke, paham? Jadi itu yang disebut dengan plagiarisme. Di TA pun juga begitu. Skripsi, tesis, disertasi begitu semua. Kalian di pembimbing merasa aman, begitu dikumpulkan, disatukan dengan TA, skripsi atau disertasi, tesis yang lain,
satu paragraf aja similarity-nya itu lebih dari 20%, maka gagal. Oke, tingkat kesamaannya ya. Jadi kalau ada 3 kelompok yang mengcopy website itu dan paragraf itu, dan kalian ikut mengopi juga tanpa merubah, memodifikasi, sama berarti. Oke, jadi seperti itu. Softwarenya banyak kok. Di internet kalian bisa melihat software untuk menguji plagiarisme. Nah, itu dia. Nanti laporan KKI berarti kalian lihat laporan KKI kalian dengan yang ada di luaran. Kalau saya setelah semua kampus mengumpulkan, maka KKI kalian akan saya uji semuanya. Jadi bukan dengan luar, tapi antar kalian gitulah. Jadi pasti tingkat kemiripannya, similarity-nya sama. Ya paham ya? Jadi tugaskan di kelompok kalian mana yang pemikir, mana yang cuma bikin kopi gitu. Jadi seperti itu. Mana yang cuma bantu semangat. Aduh, otak saya buntu, saya bantu semangat aja deh. Minimal makan ketoprak saya bayarin gitu. Bantu doa, Pak. Bantu doa, Pak. Kalau cuma doa doang, yang lain bilang aja, ya Allah, yang lain juga banyak udah berdoa gitu. Saya nggak perlu itu gitu. Kalau cuma doa doang, orang tua saya sudah mendoakan gitu aja. Ya, oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya dari kampus LP3 di Cilodong, Depok. Iya, boleh. Bertanya, kalau misalnya satu kelompok ada 5 orang, 5-5-nya itu bekerja semua dan berbeda perusahaannya. Dan salah satunya misalnya terkait dengan yang disampaikan tersebut. Jadi maksudnya yang seorangnya itu dia mengumpulkan informasi baru bersama-sama mereka itu atau bagaimana, Pak? Nah, jadi begini. Andaikan ini mau berandai 5 orang, 5-5-nya bekerja, atau 4 bekerja, atau 3 bekerja, boleh. Yang penting dari 5 itu, mana yang bisa diambil datanya sesuai dengan judul tadi. Oke, paham? Ya, mau 5-5-nya bekerja, mau 3, mau 4, mau 2, mana yang data di perusahaannya bisa diambil. Misalkan, berarti si A nanya dulu dong, Pak. Iya, si A itu kan ada listnya. Mana dari list itu yang bisa di perusahaan A? Bisanya nomor 4, Pak. Misalkan begitu ya, dari anggaplah itu 15 judul contoh. Si orang pertama judul yang keempat, si orang yang kedua judul yang ketiga, si orang yang ketiga tidak bisa. Ada 2 judul yang bisa diambil. Silahkan tentukan mana yang paling bisa menurut kelompok itu. Oke. Tugasnya apa? Nanti ketua kelompok mungkin beserta anggota-anggotanya datang ke perusahaan itu, tanyakan dulu dengan teman yang kerja ini, siapa yang mau ditemuin. Oke. Suratnya ditujukan ke bagian apa? Alamatnya di mana, siapa orangnya, apa jabatannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi enak menulis suratnya. Kamu sudah bikin surat pengantar dari kampus, nanti surat itu kamu bawa, kamu tujukan kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan nggak bisa tatap muka, tanya sama dia, Pak, bisa nggak online? Nah, sesuai dengan judul itu, tentukan hari dan jam berapa kalian komplit semuanya. Sepakati juga dengan orang itu. Kalau orang itu bisanya misalkan, saya bisa hari Senin jam 9. Ya usahakan anggota kelompok ada hadir jam 9 gitu loh. Walaupun secara online. Oke? Apalagi saat pandemi sekarang. Apalagi kalian sudah kerja semua. Nah, kalau bisa seperti itu. Tapi sepakati gitu. Jadi jangan sampai 4 orang kerja, 1 orang nganggur aja gitu. Jadi usahakan semua harus hadir. Dan bikin daftar pertanyaan tentang judul yang kalian ambil. Jadi enak. Kayak tadi misalkan saya memberikan gambaran transaksi di Ramayana, transaksi di departemen store elektronik atau electronic store, atau kayak misalkan Electronic City.
Ya, seperti apa? Nah, kalau misalkan prosedur penerimaan uang sama nggak kayak gitu loh Pak. Jadi ke bagian apa. Nah, pastikan narasumber itu orang yang kompeten di bidang itu gitu loh. Oke, jangan sampai, maaf nih, kalian menjadikan pegawai itu karena dekat, karena kenal, menjadikan narasumber. Begitu ditanya tentang judul kalian, dia nggak ngerti. Buat apa gitu. Ya. Atau kalau kalian malu, tulis di kertas pertanyaan, suruh saudara kalian tanyakan ke orang itu. Boleh tanda tangan saudara saya, Pak? Boleh. Asalkan stempelnya stempel perusahaan itu. Dan nanti ada kop surat dari perusahaan itu, ada tanda tangan dari perusahaan itu, betul? Atau nanti ke bagian terkait khusus. Apapun bagiannya, HRD yang mengeluarkan surat.